Perkenalkan, nama saya Elina Saranapan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup B. Di sini saya akan membahas UTS tentang teori sistem pendidikan yang diapu oleh Bapak Nasib Tua Lembanggal, MED. Teori belajar konektivisme oleh Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori ini. Bruner memainkan peran penting dalam perkembangan psikologi kognitif pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ia memfokuskan perhatiannya pada pemahaman manusia terhadap kognitif, pembelajaran, dan juga pendidikan. Prinsip yang terkandung dalam teori ini dengan adanya interaktif aktif antara guru dan siswa, mereka dapat belajar dengan cara penemuan di mana selama interaksi antara keduanya berlangsung, guru dapat mendorong siswa dan juga mendukung proses pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan yang membantu siswa menemukan suatu penyelesaian. Brunner berargumen bahwa dalam proses belajar, kebudayaan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku individu. Melalui teorinya free discovery learning, Brunner menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran sebaiknya guru memberikan kesempatan siswa untuk menemukan konsep, teori, dan juga formula maupun pemahaman melalui contoh-contoh yang dapat dijumpai di lingkungan sekitarnya. Nah, yang menjadi tujuan dari teori ini adalah menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya, menimbulkan keterampilan, memecahkan masalahnya secara mandiri, dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa lebih memahami bahan belajar secara mudah. Dapat kita simpulkan bahwa kita cari sebagai contoh yaitu siswa memahami konsep bangun datar. Nah, di sini siswa tidak dibenarkan untuk menghafal definisi bangun datar atau menghafal beberapa banyak jumlah sisi-sisinya. Namun siswa diberikan contoh-contoh konkret tentang bangun datar. Komponen-komponen sistem. Yang pertama yaitu input. Input adalah informasi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua yaitu proses. Di dalam proses adalah langkah-langkah atau operasi yang dilakukan terhadap input untuk menghasilkan output. Selanjutnya yaitu output, hasil atau keluaran dari proses sistem yang menghasilkan informasi atau hasil yang berguna. Yang keempat yaitu lingkungan atau environment. Lingkungan atau environment adalah konteks atau kondisi di sekitar sistem yang dapat memengaruhi operasi atau respons sistem. Yang kelima yaitu kontrol. Di dalam kontrol, bagian dari sistem yang mengatur atau mengendalikan proses dan interaksi antara komponen-komponen tersebut. Yang keenam yaitu feedback atau umpan balik. Feedback merujuk pada informasi atau sinyal yang dikirim kembali ke sistem setelah outputnya dihasilkan. Umpan balik memungkinkan sistem untuk menilai kinerjanya dan membuat perubahan jika diperlukan, sehingga sistem dapat beradaptasi dengan lingkungan atau kebutuhan yang berubah. Yang ketujuh yaitu batasan atau constraints. Batasan mengacu pada pembatas atau kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi cara sistem beroperasi. Batasan bisa berasal dari berbagai faktor seperti sumber daya terbatas, waktu, anggaran, atau teknologi yang tersedia. Sistem harus beroperasi dalam batasan-batasan ini untuk mencapai tujuan dengan efektif. Yang ke-8 yaitu tujuan atau objectives. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh sistem. Tujuan mengarahkan operasi sistem dan memberikan arahan untuk kegiatan-kegiatan dalam sistem tersebut. Nah, contoh sistem yang bisa kita lihat yaitu adalah sistem informasi, di mana sistem informasi adalah satu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengkomunikasikan, dan menggunakan data untuk mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Di dalam sistem informasi ini ada beberapa komponen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, data. Yang keempat, prosedur. 5, jaringan.
6. Keamanan informasi, dan yang ke-7 manusia atau pengguna, di mana komponen-komponen ini saling terikat atau menjadi suatu kesatuan yang sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang harus dijalankan. Dan selanjutnya yaitu tentang konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Teori sistem dijelaskan oleh preposisi sistem yang pada dasarnya adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi sistem secara nyata atau empiris. Tujuan dari teori sistem ini adalah untuk memahami dan menjelaskan kompleksitas suatu sistem dengan cara yang terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan sistem, kita dapat menganalisis hubungan antar bagian dalam satu sistem, memprediksi perilaku sistem, dan merencanakan intervensi yang efektif untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem tersebut. Tujuan utama dari teori sistem ini adalah memberikan kerangka kerja yang dapat diterapkan pada berbagai jenis sistemnya, mulai dari sistem teknologi informasi hingga sistem biologis, guna memahami prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua jenis sistem kompleks, sehingga kita dapat mengatasi masalah yang ada dalam sistem tersebut. Teori terdiri dari sekumpulan preposisi atau pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari kehidupan atau kondisi yang nyata. Dengan demikian, preposisi ini menggambarkan kondisi nyata yang ada di dunia ini. Preposisi ini terdiri dari pernyataan-pernyataan tentang pendapat, argumentasi, dugaan-dugaan yang masih harus dibuktikan atau hipotesis, prediksi, penjelasan, dan interpretasi. Preposisi ini juga pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan yang tidak diperlukan lagi pembuktiannya, karena sudah didukung oleh teori yang sudah ada yang biasa disebut dengan aksioma. Preposisi juga merupakan sekumpulan pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan dunia nyata. Dengan demikian, preposisi sistem ini merupakan penggambaran nyata dari sebuah sistem. Ada 7 aksioma dalam teori sistem, yaitu yang pertama sentralitas atau keterpusatan, yang kedua tujuan, yang ketiga kontekstual, yang keempat informasi, yang kelima operasional, keenam kelangsungan hidup, dan yang ketujuh desain. Jenis-jenis teori sistem yang pertama, General Theory of System. Teori ini dipelopori oleh Ludwig von Bentham-Veley tahun 1956 yang berfokus pada interaksi dalam sistem. Tokoh-tokoh lainnya antara lain Kenneth Boulding, Anatole Rapport, dan Rep Geran. Teori ini pada mulanya digunakan untuk membantu seseorang dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan secara umum. Namun dalam perjalanannya, konsep GTS ini digunakan juga dalam disiplin ilmu lainnya, yang salah satunya dalam ilmu biologi. Yang kedua yaitu Living System Theory. Living System Theory merupakan sumbangan ilmu biologi dan sosiologi terhadap teori sistem. Kontributor utama teori ini adalah James Greer Miller pada tahun 1916 sampai 2002. Miller mendeskripsikan sistem kehidupan menurut aspek pengorganisasian, cara kerja, perkembangannya hingga mati. Teori LST ini memberikan kontribusi berupa 8 level of living system yang membagi sistem kehidupan dalam 8 tingkatan, yaitu yang pertama sel, yang kedua organ, yang ketiga organisme, yang keempat kelompok, 5 organization, 6 community, 7 society atau peradaban, 8 supranational system, sistem supranational. Yang ketiga yaitu mathematical models theory. Kontributor utama teori ini adalah Meszarovic, Wimore, dan Clear. Para penggagas teori ini menggunakan model-model persamaan matematika yang kaku untuk menjelaskan sebuah sistem, termasuk melibatkan pendekatan aksioma matematika ke dalam teori sistem tersebut. Yang keempat yaitu cybernetic atau cybernetica. Cybernetica diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Beer. Kontributor utama teori ini adalah Norbert Wiener pada tahun 1894 sampai 1964.
Kata sibernetik sendiri berasal dari bahasa Yunani atau kybernetis yang artinya pilot atau pengemudi. Teori sibernetika menggunakan konsep regulasi atau kebijakan dan komando atau perintah dalam menjelaskan sebuah sistem. Regulasi dan komando dipahami penganut teori ini sebagai komunikasi dan juga kontrol yang menghasilkan umpan balik atau feedback. Kontribusi dan teori ini adalah robot yang dijalankan dengan komunikasi atau berbentuk bahasa program dan kontrol atau berupa panel-panel pengontrol gerak. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Asby atau seorang dokter yang menjelaskan sistem tubuh manusia dan J. Forrester dalam mengembangkan dinamika sistem atau sistem dinamik untuk menjelaskan sistem yang sangat kompleks. Teori sistem yang kelima adalah social system theory. Kontributor utama dalam teori sistem sosial ini adalah Talcott Parsons pada tahun 1902 sampai 1979 dan Niklas Luhmann pada tahun 1927 sampai 1988. Kedua penggagas teori ini menggunakan konsep hubungan antar manusia atau HAM untuk membentuk elemen struktural sistem sosial. Kontribusi teori sistem sosial adalah menghasilkan dasar-dasar untuk menganalisis hubungan manusia dengan organisasi berdasarkan sistem atau ecological system. Teori sistem yang keenam adalah philosophical system. Kontributor teori ini adalah Erwin Laszlo dan Mario Bunge. Menurut teori ini, satu ilmu dapat dipelajari jika memiliki 3 elemen berikut, yaitu yang pertama, sistem epistemologi. Sebuah ilmu dapat dipelajari jika memiliki cara untuk menginterpretasikan suatu realitas pada masyarakat dan memberikan pemetaan terhadap posisi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu sistem ontologi. Sebuah ilmu dapat dipelajari jika memiliki elemen-elemen dari ilmu pengetahuan yang berisi istilah-istilah atau vocabulary untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu sistem aksiologi atau aksiologi. Sebuah ilmu yang dapat dipelajari jika dapat menerangkan nilai-nilai dan pilihan-pilihan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan atau menerangkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Implementasi keenam teori sistem dalam konteks pendidikan. Yang pertama, General System Theory atau GST. Implementasi GST dalam pendidikan melibatkan pemahaman bahwa sistem pendidikan adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen seperti siswa, guru, kurikulum, dan lingkungan belajar. Dalam teori ini, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Guru dan siswa dipandang sebagai bagian dari sistem yang saling berhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini membantu pendidik memahami interkoneksi antara berbagai elemen pendidikan dan memungkinkan perencanaan yang lebih holistik. Yang kedua yaitu Living System Theory. Living System Theory dalam pendidikan menggambarkan pendidikan sebagai suatu sistem yang hidup, yang berkembang dan beradaptasi seiring dengan waktu. Implementasi teori ini melibatkan penekanan pada dinamika perkembangan siswa dan lingkungan belajar. Pendekatan ini menekankan pentingnya merespon kebutuhan unik dan perubahan yang terjadi pada siswa seiring waktu, memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan relevan. Yang ketiga yaitu Mathematical Models Theory. Teori model matematika digunakan dalam pendidikan untuk mengembangkan model matematika yang menggambarkan proses-proses pendidikan. Implementasi teori ini melibatkan penggunaan model matematika untuk menganalisis data, mengidentifikasi, dan membuat prediksi data dan pola-pola. Model matematika juga dapat digunakan untuk merancang strategi pengajaran yang efektif dan mengukur efisiensi program pendidikan. Yang keempat yaitu teori sibernetik. Dalam konteks pendidikan, sibernetik digunakan untuk memahami dan mengelola proses-proses pengendalian dan umpan balik dalam sistem pendidikan. Guru dan siswa dapat dianggap sebagai bagian dari satu sistem kontrol yang saling berinteraksi. Implementasi sibernetik membantu pendidik memahami bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa
merancang sistem evaluasi yang efektif, dan memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan informasi umpan balik tersebut. Yang kelima yaitu social system theory. Dalam teori sistem sosial, pendidikan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Implementasi teori ini melibatkan analisis interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan termasuk hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan sosial yang kompleks, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran. Yang keenam itu philosophical system theory. Dalam konteks pendidikan, teori sistem filosofis membantu dalam memahami kerangka konseptual dan nilai-nilai yang mendasari sistem pendidikan. Implementasi teori ini melibatkan refleksi filosofis tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin diimplementasikan, dan etika dalam pengajaran. Pendidik dapat merenungkan prinsip-prinsip filosofis ini untuk membimbing pengambilan keputusan dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dengan perspektif sistem terbuka. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah sebuah sistem yang memiliki hubungan dan pengaruh dengan lingkungan luarnya. Model sistem terbuka dalam konteks pendidikan dapat kita lihat dari beberapa elemen atau bentuk-bentuk. Yang pertama yaitu input. Input adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam operasional pendidikan. Dapat kita lihat seperti siapa yang terlibat di dalam sekolah, dari mana sumber keuangan sekolah, sumber daya fisik sekolah, dan juga sumber daya informasi yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu proses. Di dalam proses terdapat metode-metode yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output. Dapat kita lihat apa saja proses yang terjadi di sekolah dan bagaimana metode dalam proses dan pengawasan yang dilakukan pemimpin atau guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu output. Output adalah pencapaian langsung yang diperoleh oleh sekolah atau hasil yang diperoleh oleh sekolah dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang keempat yaitu feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh orang kepada sekolah. Saran yang disampaikan ini dapat berupa perbaikan input dan juga proses. Yang kelima yaitu environment. Environment adalah kondisi di luar organisasi yang memberikan pengaruh pada organisasi tersebut. Dapat berupa kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik.